Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Sabtu tanggal 5 April tahun 2025, saya akan mengomentari rakyat memberi nilai 58,85 kepada Prabowo, sedangkan Anies Baswedan memberi nilai 11 dari 100. Dalam kampanye presiden dan wakil presiden yang diikuti 3 calon presiden dan calon wakil presiden tahun 2024, telah dimenangkan Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming karena masyarakat memberi nilai 58,85%. Tetapi kemenangan Presiden Prabowo Subianto bukan atas kemampuan kinerjanya untuk menarik hati masyarakat, antara lain 1. Kecurangan. Hanya saja kemenangan Presiden Prabowo Subianto sebagai presiden penuh kecurangan atau ketidakjujuran yang dilakukan mantan Presiden Joko Widodo lewat berbagai hal, antara lain: A. Pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun yang langsung dibagi mantan Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara kepada masyarakat pendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Melibatkan Airlangga Hartarto, mantan Ketua Umum Partai Golkar yang merangkap jabatan Menteri Koordinator Perekonomian, membagi bantuan sosial berupa beras kepada masyarakat di salah satu daerah Nusa Tenggara Barat. Juga mengikutkan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional turut membagi bantuan sosial berupa beras di salah satu daerah di Jawa Tengah kepada masyarakat pendukung calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Mengingat bantuan sosial berupa beras hanya kepada calon presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming berakibat pengadaan bantuan sosial berupa beras senilai 450 triliun masuk perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ancaman hukumannya berupa hukuman mati, hukuman seumur hidup, dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat dan ringannya hukuman seorang koruptor tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 15 tahun sesuai perbuatannya. B. Ikut kampanye bertempat di lapangan terbang Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mantan Presiden Joko Widodo menyatakan presiden boleh kampanye dan berpihak yang tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, karena semua aparat negara termasuk presiden masuk aparat negara boleh ikut pemilu, tetapi harus netral dan tidak boleh memihak kepada salah satu pihak dari ketiga calon presiden dan calon wakil presiden. Tetapi mantan Presiden Joko Widodo tetap ikut dalam pemilihan tersebut yang mendukung calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Masih banyak bantuan yang diberikan mantan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan calon Presiden Prabowo Subianto bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming. Maka Prabowo Subianto bukan karena kemampuannya bisa menjadi presiden. Terbukti pada hari ulang tahun Partai Gerindra menyatakan dalam pidatonya di hadapan para kader Partai Gerindra meneriakkan hidup mantan Presiden Joko Widodo. Kalau bukan mantan Presiden Joko Widodo,
saya selaku Presiden Prabowo Subianto tidak mungkin jadi presiden. Maka semua kader Partai Gerindra termasuk Presiden Prabowo Subianto mengucapkan terima kasih banyak kepada mantan Presiden Joko Widodo atas jasa-jasanya. 2. Nilai kemampuan Presiden Prabowo sangat jelek. Antara lain, bila melihat acara debat dalam kampanye pemilihan umum yang diikuti Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo tersebut, dari hasil debat tersebut Ganjar Pranowo minta kepada Anies Baswedan mau diberi berapa nilai kepada Prabowo Subianto. Lalu Anies Baswedan memberi nilai 11 dari 100. Merupakan angka mati, berarti nilainya Prabowo Subianto sangat jelek yang sebenarnya tidak pantas menjabat presiden. Maka setelah terpilih menjadi presiden dalam melaksanakan kebijakannya selama 3 bulan atau 100 hari kerja, banyak yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat, bahkan banyak merugikan kepentingan masyarakat umum, antara lain kebijakan Presiden Prabowo Subianto saling bertentangan atau tidak sejalan di satu sisi melakukan efisiensi anggaran, sebaliknya melakukan pemborosan anggaran yang digunakan untuk membayar retreat para gubernur, bupati, dan wali kota, seluruhnya sekitar 280 orang di Akademi Militer Magelang dengan tujuan untuk menyatukan dan saling mengenal satu sama lain, sama sekali menghabiskan anggaran pemerintah lebih 13 miliar, apalagi hasilnya tidak baik. Seakan Presiden Prabowo mendidik para kepala daerah gaya militer, karena pada umumnya kepala daerah selaku gubernur dan bupati dan wali kota hasil pilihan rakyat. Justru para kepala daerah harus dekat dengan rakyat yang diwujudkan melakukan pesta bersama rakyat di alun-alun wilayahnya. Setelah selesai pertemuan di Akademi Militer Magelang, akan pulang ke daerah masing-masing untuk memimpin rakyatnya bergaya militer dengan menunjuk-nunjuk rakyatnya. Karena dalam kepemimpinan militer anak buah yang melayani pimpinan, bukan pimpinan yang melayani bawahan. Dalam acara retreat pertemuan para gubernur dengan bupati dan wali kota di Akademi Militer Magelang menghabiskan anggaran pemerintah mencapai lebih 13 miliar, padahal hasilnya tidak sesuai tujuan pertemuan tersebut. B. Demikian juga kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto dalam mengisi kabinetnya. Para menteri dan wakil menteri dan pejabat khusus membantu presiden seluruhnya mencapai 105 orang, disebut kabinet gemuk. Tentu memakan anggaran yang cukup banyak, di samping jumlah aparatnya mencapai 105 orang, ditambah lagi membangun gedung kantor para menteri dan wakil menteri dan staf khusus presiden, karena dalam pemerintahan Presiden Prabowo, Presiden Joko Widodo, jumlah menteri wakil menteri hanya 40 orang. Demikian juga bila dibandingkan Presiden Amerika Serikat, para menterinya hanya 15 orang. Padahal jumlah penduduknya lebih banyak dan lebih luas wilayahnya dibandingkan Indonesia. C. Kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto selain melakukan pemborosan anggaran, juga kebijaksanaan menimbulkan kesengsaraan masyarakat luas, di mana Presiden Prabowo Subianto dengan kebijakannya untuk mendapat gas melon 3 kg sampai antri panjang hingga ada seorang ibu meninggal dunia akibat antri panjang mendapat gas melon 3 kg tersebut, yang sangat merugikan masyarakat kurang mampu. Padahal dalam kebijakan yang sebelumnya untuk mendapat gas melon 3 kg sangat mudah. Dari warung atau kios-kios tidak perlu sampai antri panjang untuk mendapat gas melon 3 kg tersebut. Berhubung anggota masyarakat banyak yang sengsara hanya mendapat gas melon 3 kg, bahkan sampai ada ibu-ibu yang meninggal dunia. Lalu Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kembali kepada keadaan semula untuk membeli gas melon 3 kg tanpa perlu antri panjang untuk mendapatkannya.
D. Demikian juga kebijaksanaan efisiensi anggaran yang lakukan pemotongan gaji honorer sebesar 40%. Sudah kecil penghasilannya dengan pemotongan 40% bertambah kesulitan hidup juga melakukan dengan mencabut beasiswa atau menghilangkan beasiswa berakibat seluruh lebih 6.000 mahasiswa tidak bisa menyelesaikan kuliahnya. Berakibat para mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran di depan Istana Negara dengan tuntutan agar efisiensi anggaran perlu dievaluasi yang banyak menyusahkan rakyat. Di samping itu akibat efisiensi anggaran, para karyawan televisi Indonesia dan RRI serta setiap karyawan pemerintah daerah kabupaten dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK yang seluruhnya bisa mencapai 100.000 orang yang berakibat timbulnya kesulitan hidup. Nanti bisa terjadi ketika anaknya makan bergizi gratis di sekolahnya siang hari dan pada malam harinya kesulitan makan karena orang tuanya sudah dilakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dari kantornya. Melihat kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto di satu sisi melakukan efisiensi anggaran, di sisi lain melakukan pemborosan anggaran yang sifatnya tidak perlu dilakukan. Belum lagi dampak efisiensi anggaran banyak menimbulkan kesengsaraan kepada masyarakat, terlebih masyarakat kecil yang memotong penghasilan tenaga honorer yang sudah miskin bertambah miskin. Demikian juga pencabutan beasiswa sehingga para mahasiswa tidak bisa melanjutkan atau menyelesaikan kuliahnya. Demikian juga para karyawan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK dari tempat kerjanya yang meliputi karyawan honorer televisi Indonesia, karyawan radio Republik Indonesia, dan karyawan pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten yang jumlah seluruhnya bisa mencapai 100.000 orang. Harapan saya agar Presiden Prabowo Subianto banyak belajar agar dapat melaksanakan kebijaksanaan yang menguntungkan masyarakat luas, terlebih masyarakat yang kurang mampu. Jangan terulang lagi kebijaksanaan yang banyak merugikan masyarakat yang tidak sejalan dengan falsafah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sekian dan terima kasih.